Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Gufron, NIM 220 dari kelas pemeriksaan akuntansi 5E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien. Sebelum saya masuk ke dalam bab inti, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai proses audit dalam fokus. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang lingkungan audit saat ini, serta membahas prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan dan perilaku profesional. Pada bab ini menandai awal dari tinjauan substantif tentang bagaimana audit dilakukan. Karena langkah pertama untuk setiap audit adalah keputusan untuk menerima perusahaan sebagai klien audit baru atau melanjutkan sebagai auditor dari klien yang ada. Yang pertama yaitu prinsip dasar etika profesi. Menurut Dewan Standar Profesional dan Etika Akuntansi atau APESB yang tertuang dalam pasal 100.1, kode etik yang dikeluarkan untuk profesi akuntan adalah tanggung jawab setiap anggota profesi akuntansi untuk bertindak sebagai kepentingan umum. Ini memiliki arti bahwa anggota harus berhati-hati tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, publik mengacu pada klien, penyedia kredit, pemerintah, dan auditing. Seperti pendekatan praktis pengusaha, karyawan, investor, komunitas bisnis, komunitas keuangan, dan lain-lain yang bergantung pada pekerjaan yang dihasilkan oleh anggota badan profesional, termasuk Chartered Accountants Australia dan New Zealand, CPA Australia, dan Institute of Public Accountants. Prinsip etika fundamental yang berlaku untuk semua anggota badan profesional adalah bertindak dengan integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kepercayaan diri dan perilaku profesional. Berikut ini beberapa prinsip etika fundamental yang berlaku untuk semua anggota badan profesional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Integritas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional bersikap tegas dan jujur. Anggota tidak boleh dikaitkan dengan informasi yang salah secara material atau menyesatkan. Anggota tidak boleh secara sengaja terkait dengan laporan, pengembalian, komunikasi atau informasi lainnya. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak membiarkan perasaan atau prasangka pribadi mereka mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota harus tidak memihak dan tidak membiarkan konflik kepentingan atau pengaruh orang lain mengganggu proses keputusan mereka. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Kompetensi profesional dan kehati-hatian mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang dipersyaratkan oleh badan profesional. Kompetensi dipertahankan melalui pendidikan berkelanjutan dan pengalaman kerja. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran berkelanjutan dan pemahaman tentang perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Yang keempat, kerahasiaan. Kerahasiaan mengacu pada kewajiban yang dipegang oleh semua anggota badan profesional, baik etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan, yang mana digunakan untuk mengungkapkan informasi kepada orang di luar tempat kerja mereka yang dipelajari sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Anggota dalam posisi senior harus mengambil langkah yang wajar untuk memastikan bahwa staf mereka menyadari kewajiban kerahasiaan mereka. Anggota juga tidak diizinkan untuk menggunakan informasi yang tidak tersedia untuk umum, yang diperoleh sebagai hasil dari pekerjaan mereka untuk keuntungan mereka atau untuk keuntungan orang lain. Yang kelima, perilaku profesional. Perilaku profesional mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi peraturan dan perundang-undangan dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesinya. Anggota harus jujur dalam mewakili klien saat ini dan calon klien. Anggota tidak boleh mengklaim dapat memberikan layanan yang tidak dapat mereka berikan. Tidak boleh mengklaim memiliki kualifikasi yang tidak mereka miliki, dan tidak boleh mengklaim telah memperoleh pengalaman di bidang di mana mereka memiliki sedikit atau tidak sama sekali. Sehingga anggota tidak boleh merendahkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh orang lain atau mempertanyakan reputasi mereka. Yang kedua, kemandirian. Kemandirian didefinisikan sebagai tindakan dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional.
Menurut APES 110 pasal 290 ada dua bentuk kemandirian. Yang pertama, kemandirian pikiran. Kemandirian pikiran adalah kemampuan untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Kemandirian ini membuat keputusan yang bebas dari bias, keyakinan pribadi, dan tekanan klien. Yang kedua, kemandirian dalam berpenampilan adalah keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Dalam bab ini terdapat berbagai ancaman terhadap audit atau independensi dan beberapa perlindungan yang telah diterapkan oleh peraturan, profesi, dan firma akuntansi untuk meminimalkan ancaman terhadap independensi auditor. Yang pertama ada ancaman terhadap kemerdekaan. Dalam ancaman terhadap kemerdekaan terdapat beberapa ancaman antara lain. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika sebuah kantor akuntan atau stafnya memiliki kepentingan keuangan pada klien audit. Yang kedua, ancaman ulasan diri. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika tim asuransi perlu membentuk opini tentang pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. Yang ketiga, ancaman advokasi. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika perusahaan akuntansi atau staf asuransinya bertindak, atau diyakini bertindak atas nama klien asuransinya. Dalam kasus seperti ini, objektivitas penyedia jaminan dapat dipertanyakan. Yang keempat, ancaman keakraban. Pada ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika ada hubungan dekat atau berkembang antara perusahaan jaminan dan klien, atau antara anggota tim jaminan dan direktur atau karyawan klien. Yang kelima, ancaman intimidasi. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Akibatnya, anggota tim asuransi tidak dapat bertindak secara objektif, karena percaya bahwa jika mereka melakukannya, mungkin ada konsekuensi negatif berdasarkan ancaman yang diterima. Yang kedua, ada pengaman kemerdekaan. Dalam pengaman kemerdekaan terdapat beberapa perlindungan. Di antaranya, yang pertama, perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang, atau peraturan. Perlindungan ini terbentuk terhadap independensi, pembentukan kode etik, dan undang-undang yang mengharuskan auditor untuk independen. Pengaman lain adalah persyaratan dalam Corporation Act 2001 bahwa mitra pensiun tidak boleh mengambil peran senior dalam klien atau audit selama 2 tahun. Yang kedua, perlindungan yang dibuat oleh klien. Klien dapat menempatkan mekanisme yang tepat yang akan mengurangi ancaman terhadap independensi. Mereka dapat memastikan bahwa tanggung jawab untuk penunjukan dan pemberhentian auditor berada pada direktur independen, pada komite audit atau dewan direksi. Mereka dapat menetapkan kebijakan dan prosedur yang didedikasikan untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil. Pengaman ini dapat mengurangi, tetapi tidak menghilangkan ancaman terhadap kemerdekaan. Untuk memastikan keefektifannya, klien harus memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan bekerja secara efektif. Yang ketiga, pengaman yang dibuat oleh firma akuntansi. Perusahaan akuntansi memiliki berbagai pengaman untuk memastikan independensi. Mereka memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan kualitas layanan mereka, dan mereka memberikan pendidikan berkelanjutan bagi staf mereka mengenai kebijakan dan prosedur ini. Mereka juga memiliki kebijakan peer review, di mana mitra audit meninjau file kerja mitra lain dan memberikan komentar dan umpan balik. Pada pengaman ini dapat mengurangi, tetapi tidak menghilangkan ancaman terhadap kemerdekaan. Untuk memastikan efektivitas pengaman ini, kantor akuntan harus memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan bekerja secara efektif. Yang ketiga, hubungan auditor dengan orang lain. Pertama, auditor dan pemegang saham. Laporan audit ditujukan kepada pemegang saham perusahaan yang diaudit. Artinya, pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Pemegang saham mengandalkan laporan audit dan opini yang terkandung di dalamnya untuk menginformasikan kepada mereka tentang keandalan informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan mereka dalam laporan keuangan. Kedua, auditor dan dewan direksi. Dewan direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi kegiatan perusahaan dan manajemennya. Dewan direksi umumnya terdiri dari campuran eksekutif dan non-eksekutif direktur. Direktur eksekutif merupakan bagian dari tim manajemen perusahaan. Sedangkan direktur non-eksekutif bukanlah bagian dari tim manajemen perusahaan. Namun keterlibatan mereka terbatas pada mempersiapkan dan menghadiri rapat. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan.
Rekan audit akan bertemu dengan anggota Dewan Direksi bila diperlukan selama audit. Dewan Direksi harus memiliki campuran anggota eksekutif dan non-eksekutif. Anggota eksekutif memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perusahaan dan cara kerjanya. Auditor bertemu dengan direktur eksekutif selama audit. Anggota non-eksekutif adalah perwakilan yang lebih baik dari pemegang saham, karena mereka bukan karyawan perusahaan dan dapat lebih tidak memihak dalam berurusan dengan manajemen. Ketiga, auditor dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Sebuah audit komite bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil, dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Keempat, auditor dan auditor internal. Peran audit internal dan auditor internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, misalnya komite audit. Seorang auditor eksternal memandang fungsi audit internal sebagai bagian dari perusahaan yang diaudit, dan dengan demikian, fungsi audit internal tidak pernah bisa sepenuhnya independen pada perusahaan. Namun, jika sebuah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, auditor eksternal dapat mempertimbangkan untuk memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka dan mengurangi luas pengujian audit mereka. Dalam auditor dan auditor internal terdapat karakteristik yang dapat dijelaskan. Yang pertama, objektivitas. Objektivitas mengacu pada bagian fungsi audit internal sesuai dengan struktur organisasi klien. Yang kedua, kompetensi teknis. Kompetensi teknis mengacu pada keterampilan, pelatihan, dan kemampuan tim audit internal. Yang ketiga, karena perawatan profesional. Kecermatan profesional mengacu pada dokumentasi, perencanaan, dan pengawasan audit internal fungsi. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi antara auditor internal dan eksternal dicapai melalui penjadwalan rapat reguler. Auditor eksternal memiliki akses ke dokumen audit internal sesuai kebutuhan, dan auditor eksternal menginformasikan kepada audit internal tentang masalah apapun yang mempengaruhi pekerjaan mereka yang timbul selama pelaksanaan audit eksternal. Auditor internal dan eksternal harus bebas untuk berkomunikasi tanpa campur tangan dari manajer atau staf klien. Yang keempat, tanggung jawab hukum. Dalam pembahasan kali ini, auditor eksternal harus berhati-hati saat melakukan audit. Artinya auditor harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional, serta mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses audit agar tidak terjadi kelalaian dan berdampak pada pihak ketiga. Dalam pembahasan kali ini juga terdapat hukum tort. Hukum tort adalah badan hak, kewajiban dan pemulihan yang diterapkan oleh pengadilan dalam proses perdata memberikan pertolongan bagi orang-orang yang telah menderita kerugian karena perbuatan salah orang lain. Yang pertama, tanggung jawab hukum kepada klien. Pertama-tama, klien harus membuktikan bahwa auditor berhutang kewajiban perawatan kepada mereka. Seorang klien dapat menetapkan bahwa auditornya berhutang kepada mereka tugas perawatan baik menggunakan hukum tort atau hukum kontrak. Berdasarkan hukum kontrak, klien harus menetapkan bahwa auditor melanggar kewajiban perawatan kepada klien mereka yang tersirat dalam menyetujui untuk bertindak sebagai auditor dan dibuat eksplisit dalam surat pertunangan. Yang kedua, kelalaian kontributif. Direktur menggugat auditor yang terbukti telah lalai dan meminta pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahan mereka. Kasus ini melibatkan kelemahan dalam pengendalian internal yang mengakibatkan terjadinya kerugian signifikan yang ditimbulkan. Yang ketiga, tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Sebagai pihak ketiga harus membuktikan kelalaian auditor, dan mereka harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukannya. Karena pihak ketiga umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor. Mereka hanya bergantung pada undang-undang kerugian jika mereka ingin menuntut auditor dari perusahaan tempat mereka memiliki asosiasi. Yang keempat, penghindaran litigasi. Ada beberapa cara auditor dapat menghindari litigasi, di antaranya memperkerjakan staf yang kompeten, melatih staf dalam memperbaharui pengetahuan mereka secara teratur, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit, menerapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan, dan bertemu dengan komite audit klien untuk membahas masalah signifikan apapun yang diidentifikasi sebagai bagian dari audit. Yang kelima, keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 tahap dalam keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Tahap pertama, penilaian terhadap integritas dan informasi relevan dengan penerimaan klien. Untuk penilaian terhadap integritas, auditor akan mempertimbangkan reputasi klien,
manajemen, direktur, dan pemangku kepentingan utamanya. Kemudian alasan yang diberikan untuk berpindah firma audit. Kemudian sikap klien terhadap exposure dan manajemen resiko, penerapan dan pemeliharaan pengendalian internal yang memadai untuk mengurangi resiko yang teridentifikasi, kesesuaian interpretasi klien tentang aturan akuntansi, kesediaan klien untuk memberi auditor akses penuh ke informasi yang diperlukan untuk membentuk opini mereka, dan sikap klien terhadap biaya audit dan kesediaannya untuk membayar jumlah yang wajar untuk pekerjaan yang diselesaikan. Kemudian untuk informasi relevan dengan penerimaan klien, akan menjalin sebuah komunikasi dengan auditor sebelumnya. Kemudian menjalin komunikasi dengan personel klien, menjalin komunikasi dengan pihak ketiga seperti bankir klien dan pengacara, kemudian komunikasi dengan persaingan utama klien, dan yang terakhir yaitu mereview artikel persaingan tentang klien tersebut. Untuk tahap kedua yaitu ancaman terhadap kepatuhan dengan prinsip-prinsip dasar etika profesional. Adapun prinsip-prinsip dasar etika profesional tersebut adalah integritas, tujuan, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan dan perilaku profesional. Ancaman terhadap prinsip dasar etika profesi akan terjadi jika calon klien tidak jujur, terlibat dalam kegiatan hukum, atau agresif dalam menafsirkan aturan akuntansi. Tahap ketiga, adanya keterlibatan surat pertunangan. Surat pertunangan disiapkan oleh auditor dan diakui oleh klien sebelum audit dimulai. Ini adalah bentuk kontrak antara auditor dan klien. Tujuan surat ini adalah untuk menjelaskan ketentuan perikatan audit untuk menghindari kesalahpahaman antara auditor dan klien. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.